Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera buat sobat Monaventur dan keluarga. Semoga sobat dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini Monaventur nggak sendirian nih, karena kebetulan Monaventur ada di apa ini ya? DSS Garage sobat, yaitu tepatnya di daerah Tangerang Selatan. Kalau nggak salah Tangerang Selatan. Itu milik dari sahabat yang ada di samping Monaventur. Siapa lagi? Ada yang udah tahu, ada yang udah kenal. Julian Johan, Bro Julian Johan. Halo semua. Yang akan mewakili Indonesia. Amin. Di Asia Cross Country 2024, tepatnya di Thailand bulan Agustus, sobat. Wah, keren banget, Bro. Ya, sehat, Bro. Alhamdulillah. Gimana, sehat, Kang? Sehat tentu, J. J, aduh, J. Akhirnya, J ya. Iya. Kesampaian ya. Saya bisa datang ke bengkel salah satu mobil yang akan digunakan mewakili Indonesia untuk ke Thailand. Thailand nanti. Iya. AXCR 2024. Benar. J, persiapan apa aja yang udah lo lakuin untuk menghadapi ini internasional ya jatuhnya, J? Iya. Iya. Nah, sebelum lebih ke teknis AXCR, kenapa sampai lo ikut ke kejuaraan ini, J? Latar belakang lo apa sih sebenarnya? Oke, jadi Asia Cross Country Rally ini ya, AXCR ini itu jenis balapnya adalah rally cross country. Rally cross country atau rally raid bahasa lainnya. Orang mungkin lebih kenal salah satu event yang paling besarnya nih, yang tingkat dunianya, yaitu Rally Dakar. Iya, atau orang bilangnya juga Rally Paris Dakar nih. Yang suka di mana? Gurun-gurun, iya itu yang tingkat dunianya. Tingkat dunianya. Yang pernah lu datang kalau nggak salah ya dulu ya. Alhamdulillah dapat kesempatan waktu itu. Mana, Bro? Di Saudi. Oh iya, Arab Saudi ya. Iya, di sana. Naik kontak. Iya, sayangnya enggak waktu itu ya. Kepengen juga sih nyobain. Iya. Nah, jadi kalau yang tingkat dunianya itu Rally Dakar. Rally Dakar. Kalau Rally AXCR ini itu tingkatnya Asia. Oke, namanya Asia Cross Country Rally. Dia tiap tahun adanya itu di sekitar Asia. Gitu. Nah, sebenarnya dari dulu cita-cita saya tuh pengen bisa ikutan Rally Dakar, Kang. Emang seneng banget karena apa ya? Saya dari dulu tuh suka off-road, saya suka rally. Jadi suka pakai mobil 4x4, tapi di satu sisi saya suka balap rally. Nah, balap rally cross country ini, seperti Rally Dakar ini kayak kombinasi antara keduanya. Jadi, kita pakai mobil 4x4, pakai mobil off-road gitu ya. Tapi gaya kompetisinya tuh seperti rally. Jadi ada co-drivernya di sebelah yang bacain pace note-nya seperti itu. Cuma bedanya dengan rally biasa yang kita tahu ya, rally itu kan biasanya pakai mobil-mobil seperti sedan dan sejenisnya. Betul. Kalau rally cross country ini kita pakai mobil off-road, simpelnya gitu, pakai mobil 4x4. Mau itu SUV atau misalnya pickup, double cabin, mobilnya kayak gitu. Jadi saya ngeliatnya kayak, wah ini ideal banget nih. Off-roadnya dapet, rally-nya juga dapet. Dua alam, dua jenis gaya permainan yang berbeda ya. Walaupun nggak beda banget juga, itu digabung di sini. Gitu. Lu udah berapa kali sih Jay ikut AXCR? AXCR nih, insya Allah ini sekarang kedua nih nanti. Oh, yang kedua? Kan bentar lagi nih, udah berapa minggu lagi. Gitu. J, kan banyak yang ya dibilang kayak Wawan juga sih masih awam ya AXCR ya kan. Terus sampai yang pasti secara teknis sih kalau lu mau berangkat kejuaraan internasional gitu, apalagi beda negara, udah pasti kan selain dokumen kendaraan, selain memang mobil itu memang harus sesuai regulasinya mereka. Mau nggak bisa lo ngebangun mobil tanpa mengikuti aturan negara yang bakal lu tuju kan? Benar. Lu ngalamin ini nggak sih, ngalamin hal yang susah atau enggak sih sebenarnya untuk berangkat ke sana? Oke. Jadi kalau kita ngomongin buat ngebangun mobilnya nih, kaitannya sama regulasi. Alhamdulillah karena regulasinya walaupun banyak, tapi
nggak sulit untuk bisa kita pahami lah gitu. Bener. Jadi kita bermodal regulasinya itu karena kan kalau ini kan balap internasional, kalau internasional itu seperti buat balap seperti ini mengacunya ke FIA. Kalau kayak kita di nasional kan misalnya kita mengacu ke yang regulasi IMI atau IOF gitu kan. Kalau yang internasional yang dunia tuh FIA. Nah, jadi kita mengacu di situ. Nah, alhamdulillahnya untuk kita bisa ngikutin itu semua dari misalnya material yang tersedia di Indonesia, misalnya untuk roll bar-nya nih, atau misalnya untuk bagian-bagian lainnya yang menyangkut safety atau performanya gitu ya. Itu kita masih apa ya, boleh dibilang sebenarnya nggak gampang banget juga, tapi masih oke lah untuk kita orang Indonesia ngebikin mobil yang siap untuk ikut ke rally cross country ini seperti ini gitu. Tapi yang lebih kita jadi apa ya, istilahnya kita harus benar-benar mikirin banget itu lebih yang malah kaitannya dokumen-dokumen untuk ngirim mobil ke sana. Bener, biaya cukai dong. Yang kaitannya dengan itu semua. Betul. Soalnya kalau kita bangun mobil ya, walaupun ini untuk internasional, tapi kita tahu yang namanya mobil balap tuh pasti dari yang utama untuk perangkat safety, misalnya ada roll bar-nya gitu kan. Terus misalnya pakai seat belt-nya minimal yang 4 titik. Joknya mesti jok bucket. Kayak gitu. Itu kan istilahnya yang sebenarnya di sini pun juga berlaku kan, regulasi seperti itu. Betul. Sementara yang kita masih awam justru yang kaitannya ngirim mobil ini ke luar negeri ini. Ini gimana sih ini itunya gitu. Betul. Jadi di tahun pertama kemarin 2023, gue sempat lihat lo masukin ke peti kemas. Oh iya. Benar. Masuk kan? Masuk ke dalam kontainer mobil ini. Udah mana lebar banget lagi kan. Benar. Jadi pas masuk kontainer tuh bener-bener pas-pasan banget itu. Gila. Jadi lebih yang terkait dengan itunya Kang, yang tahun lalu kita masih benar-benar pelajari, jangan sampai kita nanti ada yang miss gitu, ada yang salah, kita malah akhirnya nggak bisa balap gitu. Bener, gara-gara dokumen fight katanya kan. Gitu. Nah, karena udah tahun lalu kita udah syukur udah kebaca nih persiapan kita apa aja untuk dokumen. Jadi tahun ini tinggal pengulangan aja sih. Benar. Gitu Kang. Terus ini J, apa namanya? Lu turun di kelas apa nih sebenarnya? Oke. Kan pasti ada kelas-kelas tuh. Kalau kayak di kita kompetisi yang biasa One Adventure liput kan ada kayak 1000 cc modifikasi atau G1, G2, ya benar. Jadi ini juga yang banyak teman-teman tanya, ini kelas yang ada di rally cross country nih. Betul. Jadi sederhananya itu kelasnya terbagi T1 dan T2. T1, T2. Ya. T1 itu untuk yang full modifikasi. Ya, T1. T1, T2 itu yang semi modifikasi, yang lebih minim lah modifikasinya gitu. Nanti di dalam T1 atau T2 itu terbagi lagi menjadi yang mesin bensin, mesin diesel, sama elektrik. Oh ya. Sekarang udah ada nih elektrik nih. Jadi ya emang baru di tahun-tahun sekarang ada sih ya gitu. Tapi pada intinya misalnya kayak saya nih, saya masuknya di kelas T1 yang full modifikasi. Yang kategorinya T1 yang bensin. T1 yang bensin. Karena mesin saya pakai yang bensin gitu. Pembagiannya itu. Tapi kalau misalnya sebenarnya apa aja yang membedakan, ya kurang lebih T2 karena modifikasi dibatasin. Jadi kita benar-benar kayak misalnya body nih kita mesti standar nih, nggak boleh ada yang dientengin. Pabrikan lah ya. Standar pabrikan. Kalau misalnya T1 ini boleh seperti kayak di mobil saya, ini body diganti karbon nih, Kang. Ini karbon. Pintu semuanya diganti karbon. Udah nambah nih. Dilebarin. Soalnya ini gardannya diganti lebih lebar gitu. Jadi modifikasinya lebih banyak yang diubah, dari mulai bodinya boleh kita ganti bahannya, kaki-kakinya boleh diganti, mau ganti gardan, sistem suspensinya mau dirubah sampai yang istilah ekstrim gitu bisa. Termasuk untuk mesinnya. Sementara kalau kita ikut TT2, mesin tuh harus pakai mesin bawaannya. Berarti kayak si siapa kemarin Cenil. Nah, Cenil, Om Dendi, Hilux-nya. Itu dia pakai mesin bawaan dan nggak boleh banyak yang diotak-atik bagian mesin. Jadi boleh dibilang sebenarnya mesin
standar lah di T2. Iya. Kayak gitu. Masih ya. Oh ini mobil ini gitu loh. Kalau ini kan ya meskipun lihat tapi udah banyak yang memang sudah dimodifikasi. Ini aja udah dilebarin, kelihatan kan. Kaki depan lah. Terus kayak kaca boleh diganti bahan yang kalau orang bilang polikarbonat ya. Kalau kayak T2 kayak Hilux-nya Cenil itu full masih standar, masih kaca semua. Itu kurang lebih gitu sih pembagian kelasnya. Gitu. Nih sobat, One Adventure, ini namanya Zero Wolf. Zero Wolf, iya. Zero Wolf. Kenapa Wolf. Zero Wolf, Bro? Iya. Jadi sebenarnya saya dari dulu seneng sama hewan serigala nih, Kang. Serigala seneng banget. Kenapa seneng? Soalnya keren, terus terlihat agresif gitu. Kayaknya tuh bener-bener kayak greget banget gitu. Dan dia tuh nggak pernah sendiri kalau nggak salah serigala tuh. Iya. Ya? Kawanan gitu. Ya. Iya. Seru. Dari dulu mobil saya tuh kalau yang untuk dipakai kompetisi tuh ada kata-kata serigala atau wolfnya. Itu aja sih sebenarnya. Nih, One Adventure sudah pakai bajunya timnya JJ nih. Tim lo apa sih namanya, J? Sebenarnya nama timnya JJ Logi GHP. GHP tuh sponsor utamanya tim ini. JJ Logi GHP ya. GHP. Udah dapat kaosnya, ya kan? Sama tuh sama mobilnya tuh warnanya tuh. Keren, cakep. Makasih ya, J. Siap, sama-sama Kang. J, ini ada beberapa pertanyaan sih dari beberapa sahabat atau sobat semuanya mengenai kompetisi atau kejuaraan yang bakal lo lakuin di Thailand, AXCR sendiri. Nah, perbandingan atau bedanya dari kompetisi-kompetisi yang ada di dalam negeri sih, ya kan? Kayak off-road, kemudian biasa One Adventure liputan untuk adventure racing atau racing adventure. Ya. Nah, itu seperti apa, J? Untuk di AXCR, J? Jadi kayak tadi saya bilang, rally cross country ini kombinasi antara off-road dengan rally. Jadi gaya bermainnya atau gaya kompetisinya itu seperti rally, di mana di sebelah driver ada yang ngebacain buku yang kita bilangnya pace note tuh. Pace note. Iya, jadi dia ngasih tauin itu di depan ada belokan kemana, keterangan jaraknya berapa meter lagi sebelum ada belokan, atau misalnya di depan ngasih tauin hati-hati ada misalnya lubang dalam di kiri, jadi mesti pepet kanan. Keterangan tentang jalan yang ada di depan. Kalau di off-road mah tulip ya? Bener. Jadi kita suka pakai istilah tulip atau pace note gitu. Walaupun agak beda sedikit, tapi pada intinya ngasih tauin jalan lah di depan yang akan kita lewat gitu. Tapi walaupun dia gaya kompetisinya seperti rally, dia itu secara jalanannya lebih berat daripada rally. Jadi kalau jalanan rally itu hitungannya masih bisa kita lewatin menggunakan kendaraan normal ya, misalnya pakai sedan gitu masih bisa lewat. Kalau rally cross country ini dia jalurnya tuh lebih arahnya seperti jalur adventure, seperti jalur off-road yang emang kita ketahuin lah, biasa kita lewatin. Jadi kita ada lewat kayak misalnya nyebrang sungainya, kita ada lewatin, tetap ada tanjakan terjal atau turunan curamnya gitu. Tapi tidak se-ekstrim, tidak seberat kompetisi adventure. Jadi tetap kurang lebih kita jalurnya itu high speed, tapi nanti ada di satu titik yang kita agak slow speed karena mungkin kita harus lewatin kubangan lumpur yang dalam, terus keluar lagi, terus kita gaspol lagi itu 120 km per jam, 140 km per jam gitu. Jadi ada kombinasi yang high speednya sama yang slow speednya gitu. Jadi kan One Adventure juga ngelihat ada wins sih sebenarnya. Iya benar, ada wins kan. Nah ini wins ini taruh di belakang. Di mobil ini taruhnya di belakang. Jadi di depan itu nggak ada wins. Ya berarti kan lo kadang bakal nemuin suatu track atau obstacle yang memang lo butuhin, Butuh wins, ya. Bisa lo pakai di depan. Kalau misalkan winching pointnya ada di depan. Kalau di depan nggak ada, berarti lo tarik mundur dong. Iya benar. Gitu ya. Jadi wins itu buat di rally cross country ini, dia sifatnya itu biasanya nge-winch-nya tuh yang nggak seberat di kompetisi adventure. Kalau kompetisi adventure, itu emang
ada titik obstacle yang mana peserta dipastikan nge-wins, ya kan? Betul. Gitu. Tapi kalau nge-wins di rally cross country ini biasanya terjadi kalau emang misalnya kita melintir nih keluar jalur masuk sawah, nah baru kita untuk ngebalikin mobil ke jalur lagi pakai wins, gitu. Meleset ke kubangan lah. Makanya nge-winsnya juga nggak seberat kayak kita off-road kompetisi atau ekspedisi gitu. Benar. Makanya winsnya pakai wins tidur cukup. Dan kita nggak perlu pakai yang double motor atau yang benar-benar canggih kayak kita di ekspedisi gitu ya, atau kompetisi. Jadi cukup wins tidur yang biasa aja, karena sifatnya kalau nyangkut tuh hanya kayak sedikit balikin ke jalur, udah gitu. Buat keluar dari obstacle yang memang lu terjerembab ya. Iya, lebih kayak gitu sih. J, ya peserta nih. Oke. Udah pastikan pesaing lu bukan hanya dalam negeri nih. Ya. Karena itu sih ngebaca nih ada beberapa pembalap seperti yang lainnya itu kan ada. Karena selain JJ juga ada beberapa lagi, ada sekitar 5 mobil ya yang berangkat ya JJ dari Indonesia ya. Indonesia ada 5 mobil, tahun ya. Nih. Ya. Nah, yang pasti kan lu bakal ketemu ya selain sebagai pesaing lu di sana juga sebagai nanti ikutan di acara XCR kan ada beberapa negara yang akan hadir tuh Ya. Ya. Apakah dibatasi atau seperti apa J untuk peserta yang dari luar negeri itu apakah misalkan 50 atau 40 atau memang terus gimana J untuk masalah teknologi atau masalah apa ya? Kompetisi lu dengan mereka seperti dengan apa? Yang negara-negara lain ya. Oke. Lain. Jadi kalau untuk peserta dari negara lain betul kan. Jadi dari kebanyakan tuh dari negara Asia yang lain. Ya. Mau dari mulai Jepang, Korea, Cina. Iya. Dari India juga ada. Betul. Rusia juga ada. Rusia ada. Terus negara-negara seperti Thailand pastinya kan, tahun ini tuan rumah. Terus Indonesia, Australia juga ada yang ikut. Nah, sebenarnya kalau ngomongin persaingannya sih, mungkin sebenarnya antara tiap negara itu mobilnya tuh teknologinya nggak berbeda jauh, gitu. Cuma paling yang ngebedain adalah kalau tim yang besar, tim yang pabrikan gitu ya. Itu udah pasti kita ngomongin mereka persiapannya, spare partnya, itu jauh lebih lengkap dan lebih siap. Termasuk SDM-nya, itu benar-benar kalau kita lihat kayak pedoknya gitu ya. Pabrik pindah kali pedoknya bener, iya. Rame bener. Mereka bawa truk yang udah kayak kontainer yang gede banget, itu isinya ada ban ratusan biji. Terus mereka serep buat bagian lainnya lengkap semua. Jadi pada intinya mungkin yang ngebedain di situ. Tapi kalau dari sisi sebenarnya spek mobil tetap masih nggak jomplang lah. 11-12 lah. Iya, nggak 11-12 antara yang tim pabrikan sama yang privateernya gitu. Buat orangnya juga nggak pasti yang pabrikan tuh lebih jago ya gitu. Jadi saya suka ngeliatnya persaingannya tuh tetap masih bisa. Mungkin besok yang leading siapa, besoknya lagi siapa, masih seru ngeliat persaingannya itu. Jadi kan kita juga kayak semangat gitu, kayak punya harapan gitu Kang. Rally atau kompetisi yang lain, udah pasti kan kayak estafet J. Ya. Hari pertama SS1, SS2, SS3, dan nggak tahu gua berapa SS yang bakal lu tempuh itu berapa SS sih? Jadi XCR ini totalnya cuma 6 SS. 6 SS. 6 SS. Special stage ya? Iya, special stage. Gitu. Istilahnya kalau di rally seperti ini SS, kalau di kompetisi adventure kan SCS kan gitu. Special ini SS. Jadi kita sehari itu hanya 1 SS. Sehari hanya 1 SS, tapi startnya dari pagi, mungkin taruh jam 9 pagi, finishnya jam 5 sore. Full non-stop. Berapa kilometer J kemarin lo J? Sehari total bisa sekitar 400 km lah. Berarti kan nggak semuanya off-road dong ya? Ada on-road ya? Aspal. Kita ada on-roadnya juga. Kita ada on-roadnya juga, tapi pas lagi on-road itu sebenarnya kita juga dibatasin kecepatannya. Jadi walaupun kita sebenarnya hitungannya masih SS, begitu kita pindah ke jalan aspal atau jalan umum, itu kita dikasih speed limit.
kan ada ya yang dipasang itu ya, Jay? Ketahuan ya? Ketahuan. Jadi kalau kita nakal nih, curi-curi, udah kita lebihin aja. Itu bisa ketahuan karena kesambung ke satelit kan. Jadi mereka bisa tahu gitu. Bisa ngontrol ya. Jadi begitu di jalan aspal, jalan raya gitu, misalnya kita dibatasin karena antar daerah itu ada yang kita emang harus pindah dulu lewat aspal. Terus nanti misalnya setelah 2 kilometer kita mulai masuk jalur tanah lagi, di situ speed limitnya udah hilang tuh, abis. Jadi boleh gaspol lagi, gitu. Kayak main game ya? Kayak main game. Apa sih game apa sih? Gran Turismo atau apalah dulu lah ya? Iya. Gitu dan yang ngebedain itu sebenarnya kayak kalau rally biasa gitu ya. Rally itu dia tuh jalurnya tertutup, Kang. Jadi udah disteril. Oke. Jadi dari start sampai finish itu jalur tuh emang udah dipitain, jadi juga nggak akan ada mobil umum yang masuk. Nyebrang. Kalau rally cross country, karena jaraknya ratusan kilometer, dia tuh nggak disteril. Jadi emang gaya kompetisi, gaya bermainnya kayak gitu. Jadi kita di dalam track itu normal, yang namanya tiba-tiba ketemu sama ada warga lagi naik truk atau naik pickup bawa hasil kebun, bawa barang-barang. Jadi ya mau nggak mau kita juga harus selalu hati-hati. Apalagi kita lewat tikungan gitu yang kita nggak bisa lihat ujungnya nih. Takutnya kan pas kita keluar tikungan ada apa gitu kan. Makanya di kejuaraan rally cross country itu kita wajib ada sirine buat ngasih tanda ke warga. Cuma yang salutnya, setidaknya kalau dari tahun lalu saya ikut dari Thailand ke negara Laos. Itu warganya semua tuh antusias gitu, kooperatif gitu kan. Jadi mereka justru malah seneng gitu dilawatin, walaupun mungkin mereka ada yang lagi naik sepeda di pinggir jalur, mobil lewat, mereka malah justru kasih semangat gitu. Jadi seneng aja gitu, nggak merasa bersalah gitu. Banyak perkebunan atau lahan pertanian kemarin, Jay? Kalau Thailand ini? Perkebunan ada yang karet, yang sawah juga banyak, tapi kurang lebih sebenarnya kayak Indonesia sih, modelnya itu. Tapi yang bikin sulit sebenarnya salah satunya nih di rally cross country itu jalurnya banyak yang bikin kita bingung terus nyasar, Kang. Jadi sering kita ketemu persimpangan. Misalnya simpangnya tuh simpang 5 gitu, tiba-tiba jalurnya ada yang ke sini ke situ. Kadang-kadang kita tuh tetap bingung gitu. Tunggu sebentar. Ini di buku ngeliat yang ke sini, tapi ini kok kayaknya bukan yang ini ya. Kok beda ya. Coba yang ke sini dulu deh. Kita cobain. Pas dilihat berikutnya kayaknya salah deh nih. Balik arah lagi gitu. Jadi salah satu kesulitannya, tantangannya tuh navigasi. Sama kayak kalau di off-road mah pakai GPX, sobat. Nah, GPX itu kadang kita surveinya kalau udah ketemu cabang, suruh tuh navigator jalan tuh, bawa handphone. Oh bener nih ketemu. Kayak gitu. Cuma ini kan kita sambil dihitung waktu kan. Oh iya. Dan kita datang ke perempatan itu dalam kecepatan mungkin lagi 100 km per jam. Jadi benar-benar harus, ayo tentuin kemana nih, kanan enggak. Kanannya yang mana nih? Yang arah jam 3 apa arah jam 1 nih? Oh iya, yang arah jam 1. Oh, bener nggak? Oh iya benar-benar, oke, gitu. Jadi berarti lo perintah lo itu cuman si co-driver samping lo ya, Je? Iya. Itu yang keputusan lo ya? Iya benar. Iya, jadi benar. Kita udah nurut sama dia. Jadi tiba-tiba dia bilang, stop, balik arah. Kayaknya salah. Ya udah balik arah. Dan pas balik arah itu kita akan expect ketemu dengan peserta lain yang lagi ngebut kan ke arah kita. Betul. Jadi kita kalau kita nyasar, kita balik arah tuh harus sambil pasang lampu hazard, sambil jalannya pelan-pelan. Jadi takutnya adu banteng kan. Karena intervalnya paling cuma berapa menit ya, Jay? Dari peserta yang antara peserta yang satu dengan yang lain ya. Bener. Intervalnya itu kalau nggak salah 3 menit. 3 menit. Tapi mungkin kalau kita ngomong 3 menit untuk trek yang hanya 1 kilometer sih kan mungkin jauh ya. Tapi kalau kita ngomong trek ratusan kilometer, 3 menit tuh rapet ya. Seperti itu. Sobat, ini maaf ini kita lagi di bengkel ya kan. Jadi kalau ada dengar suara
krek, cetok, maklum ya. Biar suasananya makin tematik makin dapat. Karena memang ya lagi di prepare semua mobilnya JJ untuk persiapan AXR ya, J. Iya, benar. Makanya One Adventure, gimana, J? Hajar aja, J. Karena memang lagi persiapan semuanya untuk di bulan Agustus ini udah mepet waktunya, sobat. Jadi harus memang prepare, bener-bener siap. Aduh. J, ya. Zero Wolf nih, dari tahun kemarin dengan tahun ini apakah ada perubahan, J? Oke, jadi mobil ini sebenarnya alhamdulillah nggak banyak ubahannya sih dibanding tahun lalu. Jadi tahun lalu kita baru pertama kali jadi kan mobilnya pertama kali turun yang 2023. Hitungannya minim kendala kemarin. Ya, ada hal-hal yang kecil, lebih ke kayak mungkin ada beberapa bagian seperti misalnya kabel-kabel tuh pada tahun ini dibaruin semua, disegerin. Soket-soketnya, sikring semua. Mesin sih paling disegerin aja, kemarin udah di overhaul dulu, soalnya tahun lalu malah belum sempet. Jadi mesin udah overhaul. Matic pakai Matic bawaannya, Kang, tapi tahun ini juga udah di overhaul, disehatin lagi, disegerin lagi gitu. Ini sebenarnya sih kalau tahun ini tinggal apa ya, maintenance aja sih sebenarnya. Ya. Beda sama tahun lalu. Ya, tahun lalu persiapan. itu bener-bener karena dari nol, udah gitu, Kang, udah dari nol. Jadi di Asia Tenggara lah, kita ngomong di Asia Tenggara ini belum ada yang bikin mobil, ini kan Toyota Land Cruiser 200 nih, VX 200 yang dipakai untuk balap rally cross country di Asia Tenggara ini belum ada nih. Jadi kita contoh soalnya ini belum ada nih, belum ada rumusnya. Lo nyontek ke siapa pun nggak ada? Belum ada. Jadi itu yang bikin kita waktu ngebangunnya juga banyak yang kita trial error sendiri gitu. Benar. Tapi ya untung juga dari bengkel seperti tempat Om Dana ini, DSS Garage, atau semua yang ada di tim ini, syukur semuanya semangat dan kita bisa boleh dibilang sesuai target lah tahun lalu, bisa finish gitu. Betul. Jadi itu udah senang banget tahun lalu. Nah tahun ini kita tinggal nyegerin aja, ngerapin yang kecil-kecil. Nah cuma yang satu hal yang paling bedanya, Kang, sekarang ini kursinya ada 3, Kang. Loh, yang kemarin memang belum 3? Kemarin tuh 2. Jadi tahun lalu itu saya turunnya sama co-driver yang saya yang udah emang lama ikut, Reki, dengan Reki. Kita berdua. Tahun ini kita bertiga karena nambah satu lagi co-driver dari Thailand. Iya. Namanya siapa itu, J? Namanya Cukong. Makanya logonya bukan bendera Indonesia tuh, ada Thailand. Bendera Thailandnya satu. Thailand. Dia di belakang apa di samping tuh, J? Dia di samping. Dia Indonesia jago, J? Enggak, ya kita bahasa Inggris aja. Bahasa Inggris. Iya. Itu aja juga udah syukur banget, Kang. Soalnya kebanyakan orang Thailand juga ya nggak bisa bahasa Inggris gitu. Ya minimal lo ketemu orang kampung sana mau minta garam buat masak apa paham. Iya. Tapi itu beneran terbukti sangat nolong. Jadi kita dalam kondisi nyasar atau apa. Jadi rally cross country ini yang namanya nyasar tuh normal. Iya. Bahkan kalau orang bilang yang juara adalah yang paling minim nyasar ya. Ada istilahnya seperti itu. Jadi kalau ada co-driver dari Thailand, kita ketolongnya ya dia bisa ngomong sama warga kan. Ini tadi pada rombongannya kemana ya? Oh iya ke sini gitu kan. Gue nggak perlu nama mesin, gue nggak perlu upgrade mesin. Gue nambah navigator orang Thailand. sampai gini loh, apa? Bisaan aja. Sampai kayak kalau bercandaannya itu kayak kalau misalnya kita mau minim nyasar gitu ya, mesti ajak Akamsi. Iya, Akamsi. Ya gitu. Nggak perlu upgrade apa-apa, kecepatan nggak usah. Kelar lo nyasar. Cari orang Akamsi. Akamsi. Aduh. Tahun lalu tuh bener-bener ya, Kang, ya, peserta yang di luar Thailand ya, kita tuh banyak nyasar-nyasar yang konyol gitu, yang bahkan kita sempet nyasar berjamaah waktu itu. Jadi saya, terus ada orang Taiwan satu, orang Jepang satu, sama orang India. Kita 4 mobil. Itu kita sama-sama diem di satu
persimpangan. Titik. Persimpangannya terus bukan cuma 4, persimpangannya tuh banyak banget jalurnya. Iya. Terus kita sama-sama bingung, ini mau lewat yang mana ya gitu. Sampai-sampai mereka semua pada berhenti, terus nunggu ada yang nyobain dulu. Mereka tinggal ngintil, tapi kita sama-sama nggak ada yang maju. Terus jadi cuma lihat-lihatan aja dari jendela. Ayo duluan, enggak, lo duluan gitu. Itulah ya. Aduh. Bisa jamaah ya. Iya, tapi itu yang jadi cerita sih, jadi pembelajaran. Seru banget. Dan apalagi kita nggak dengan bahasa yang bukan satu ya, bro. Iya. Beragam. Seru. Nyasar itu jadi bahasa internasional ya. Jadi bahasa internasional. Iya benar. Itu jadi sama yang orang Jepang juga bahasa Inggrisnya dia susah. Yang orang Taiwannya juga susah gitu. Jadi kita pakai bahasa tubuh aja gitu kayak duluan. Oh, gitu. J. Ya. Ini kan sebenarnya mobil sih tergantung tinggal lu ya, mau yang mana ya, milih ya. Ya kan? Lo tiba-tiba lu pilih Lexus. Oke. Iya kan? Benar, aslinya Lexus. Iya, Lexus ya. Aslinya Lexus. Lexus kan? Tiba-tiba lu pakai mobil ini ya kan. Sedangkan ya kalau bisa dibilang kenapa nggak cari yang enteng sih, Ge? Kenapa nggak cari yang apa ya? Lebih ya, umum dipakai. Umum dipakai sih. Lu bilang, kenapa lu sampai pilih mobil ini, Je? Oke. Kalau kita ngomongin di ICR ini yang umum dipakai tuh mobil-mobil double cabin kebanyakan. Misalnya Hilux, Triton. Kalau di SUV-nya Pajero Sport sama Fortuner. Itu kan yang lebih umum ya, gitu. Bahkan kita aja harian juga ya umumnya itu. Nah, sebenarnya saya pakai mobil ini karena dari dulu tuh udah punya cita-cita pengen coba Land Cruiser dijadiin mobil buat balap ya, tapi Land Cruiser yang baru, yang modern, bukan kayak Toyota Hardtop gitu atau yang lama-lama gitu. Jadi udah impian dari kecil. Jadi impian dari kecil tuh persisnya adalah pengen bisa balap pakai Land Cruiser di Rally Dakar. Ya, karena orientasi lu impiannya ke sana ya. Gitu. Nah, ya cuma realistis aja. Oke, sebelum Dakar mungkin ikut yang level yang Asia dulu lah, ICR ini gitu. Jadi cobalah bangun mobil Land Cruiser ini. Nah, tapi tadi kayak Kang Wawan bilang, ini aslinya Lexus nih, LX 570, ya kan? Versi Lexusnya dari Land Cruiser 200. Karena gue baca tahun lalu. Oh iya. Jadi sebenarnya kenapa ambil yang Lexus, kenapa nggak sekalian yang Toyota aja gitu ya? Kan soalnya ini dirubah juga kan, pakai Toyota. Jadi saya sebenarnya ngincer mesin bensinnya. Soalnya kalau yang Land Cruiser tuh diesel. Kalau yang bensinnya itu di yang Lexusnya. Karena emang dari dulu kalau balap saya lebih seneng V8 bensin. Gitu, lebih seneng bensin, jadi ambilnya Lexus. Nah, tapi karena Lexus itu kalau untuk balap menurut saya terlalu mewah gitu mukanya. Terlalu kayak apa ya, istilahnya terlalu kayak buat kerja aja gitu loh. Bener. Kurang sporty. Jadi walaupun saya ambil Lexus, mukanya diubah ke Toyota. Jadi istilahnya malah diturunin nih kastanya. Kastanya turun. Kan ada orang punya Toyota diganti Lexus. Upgrade dong. Iya, facelift. Ini diturunin ke Toyota gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya, dia pengen punya yang Land Cruiser di seri-seri baru gitu untuk dipakai rally cross country. Itu sih ya, alhamdulillah sampean juga. J, ngomong-ngomong target nih tahun ini. Untuk di ICR 2024 ya. Dengan mobil yang udah lu siapkan 2 kali, lu mau 2 kali di tahun ini kan. Udah pasti lu punya target dong. Ya kan, untuk ya impian lo untuk ke nanti dunia Dakar ya kan, udah pasti sudah lo susun dari sekarang ya kan untuk ini. Gimana J, target lo? Target, jadi kalau tahun lalu ya pas pertama kali ikut tuh targetnya yang penting finish. Tahun lalu yang penting finish, karena buat finish saya juga nggak gampang nih, baru pertama kali ikut 2000 km, apapun bisa terjadi. Tapi alhamdulillah bisa kesampaian juga, mobil bisa sampai ke finish gitu setelah 1 minggu balapan. 1 minggu balapan. Nah, buat yang tahun ini sih sebenarnya mau naikin lagi targetnya. Jadi targetnya adalah untuk di klasemen umumnya pengen bisa masuk ke top 10.
Jadi harapannya untuk yang di overallnya gitu ya, bisa masuk ke 10 besar bareng dengan pembalap dari tim pabrikan. Insya Allah pengennya bisa gitu. Tapi selain itu, kalau untuk di kelas T1 yang bensin, pengennya sih bisa podium. Jadi bisa tiga besar di situ. Gitu. Targetnya itu sih. Untuk di Indonesia sendiri, Je, yang masuk di kelas T1, ada berapa kendaraan, Je? Kalau tahun ini T1 akan ada sepertinya 3. Oh, 3. T1 ini dia ternyata lebih rame daripada yang semi modifikasi. Iya. Nggak tahu mungkin kayak orang mikir udah nanggung kali ya. Istilahnya udah balap keluar, mahal-mahal. Betul. Ngapain juga kalau masih pakai yang standar gitu. Mungkin kali ya. Jadi yang T1 tuh emang biasanya lebih rame dari T2. Gitu sih. Ya, insya Allah siapa tahu bisa kan ada rezeki. Amin. Amin, kita doain ya sobat semua ya, JJ. Gaskeun pokoknya. J, makasih, sukses buat AXR-nya 2024 membawa dan mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Amin, amin. Buat yang lain juga harus nyusul nih ikutan. Buat yang para muda-muda untuk terus berprestasi demi membawa nama Indonesia tercinta, sobat. Sukses buat JJ dan tim. Amin. Sama si Love. Ya, pokoknya jangan bandel. Oh, siap. Jangan bandel, aman. Terhindar dari semua trouble, kendala. Amin. Ya kan, sampai dengan finish. Sukses buat JJ. Makasih doanya, makasih motivasinya. Keren JJ. Mantap, dapat motivasi tambahan nih dari Kang Wawan. Amin. Gue mah cuma bisa kasih doa aja. Ini lebih dari cukup, Kang. Lebih dari cukup. Itu aja sobat, terima kasih. Saya berdua mengucapkan salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam. Di mana, Kang? Sini? Situ kayaknya ya, depan ya. Oh enggak, kita di sini nontonin toprak umur, ya kan? Lu munduran dikit, Ge? Ya. Boleh, Mas. Mending Kang Wawan pakai kaos tuh. Gampangnya tenang kita. Ini emang dari sini buat nonton. Enggak, boleh. Pakai sekali sama 2 kali. Oke. Kursinya nggak disingkirin dulu? Hah? Oh iya. Oke. Dua kali nih. Setengah badan. Setengah badan kali. 1, 2, 3. Oke, lagi deh. Oke. 1, 2, 3. Sih. Mantap. Udah 10 Pak. Dari tadi ya? Iya. Udah. Udah kontak, gue bilang sini aja. Soalnya terlalu orang Taiwannya juga susah gitu. Jadi kita pakai bahasa tubuh aja gitu, kayak duluan. Oh, gitu. Cut dulu, J. Bentar, J.